Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Selanjutnya seperti apa pergerakan saham hari ini? Kita terhubung dengan analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi. Selamat pagi Mas Rudi. Selamat pagi, Mas Cikal. Oke, terima kasih masih bergabung bersama kami Mas Rudi. Kita tadi sama-sama simak IHSG setelah dibuka di zona hijau ya, menguat 0,16%. Kalau kita lihat pergerakannya terus meningkat ya, melaju ke positif di sekitaran 0,3 hingga 0,4%. Tingkat inflasi yang mencapai nyaris 7% kah, yang inflasi Amerika Serikat ya menjadi faktor utama dari pergerakan indeks hari ini? Ya, kalau kita lihat sebenarnya inflasi dari US sendiri bisa katakan terlalu tinggi ya. Oke. Sebenarnya ini menjadi kekhawatiran untuk dari The Fed dan juga untuk dari pemerintah Joe Biden, yang dimana mereka sudah melakukan beberapa hal seperti tapering off dan juga untuk dari pengurangan stimulus. Namun kalau penguatan dari ISG kita hari ini sebenarnya lebih kepada data makro yang dirilis untuk dari Indonesia sendiri, yang bisa dikatakan mengarah kepada pemulihan untuk dari ekonomi secara keseluruhan, Mas Cikal. Oke, pekan ini juga ada FOMC meeting ya. Dampaknya terhadap IHSG seperti apa? Iya, untuk dari dampak terhadap IHSG saya rasa akan cukup minim, karena untuk saat ini para investor masih akan mengekspektasikan akan tetap sama untuk dari sisi kebijakannya. Karena kalau kita lihat saat ini sudah mepet sekali untuk dari akhir tahun 2021, terlebih saat ini kalau kita lihat untuk dari kebijakan yang ada masih bisa dikatakan cukup inline. Meskipun memang untuk dari para investor masih menanti apakah untuk dari suku bunga ini untuk dari The Fed apakah akan lebih cepat sampai dengan first Q 2022 nantinya atau tidak. Karena itu yang masih dinanti oleh para investor tentunya. Nah, ini juga penting karena kita mencermati bagaimana The Fed menjaga inflasi dan juga suku bunganya di domestik Amerika Serikat sendiri. Analisis Anda akan seperti apa kebijakan-kebijakan yang akan diambil nanti? Saya rasa untuk melihat dari sisi faktor inflasi ya, yang tentu saat ini menjadi concern yang paling utama untuk dari pemerintah US. Tentu yang tadi saya katakan mereka masih mencari untuk dari kebijakan mana yang akan mereka kurangi, karena memang saat ini mereka cukup karena kalau kita lihat saat ini beberapa supply untuk dari barang sendiri bisa dikatakan cukup tidak berjalan dengan baik, karena kalau kita lihat untuk dari beberapa harga komoditas bisa dikatakan meningkat cukup signifikan, yang inilah yang menyebabkan untuk dari inflasi di US bisa dikatakan tinggi, Mas Cikal. Oke, kita ke domestik. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia akan segera digelar ya. Analisis Anda, apakah Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan atau seperti apa? Ya, saya masih meyakini untuk dari MNC Sekuritas, untuk dari BI pun juga akan tetap sama kebijakannya. Karena kalau kita lihat saat ini, BI masih mempertimbangkan beberapa stimulus yang akan diberikan juga kepada beberapa sektor yang bisa dikatakan masih belum pulih, yang dimana memang ini harus didukung dengan suku bunga yang bisa dikatakan rendah. Sehingga memang saya rasa kebijakan untuk dari BI pun akan tetap menjaga level suku bunga yang berjalan saat ini, Mas Cikal. Oke, kalau kita bandingkan dengan inflasi yang masih berada di 1,75% ya year on year, ini seberapa signifikan terhadap pergerakan saham maupun obligasi? Untuk dari obligasi sendiri ini memang kalau kita lihat untuk dari obligasi di Indonesia relatif mulai untuk adanya net sale dari foreign ya, yang memang ini bisa dikatakan masih harus melihat dulu untuk dari pemerintah akan seperti apa untuk memang menjaga untuk dari sisi yield dan juga untuk dari harga obligasi. Meskipun memang kalau kita lihat saat ini untuk dari tapering yang dilakukan oleh US sangat mempengaruhi untuk dari yield obligasi Indonesia saat ini. Namun saya rasa tentu BI nantinya akan punya untuk dari intervensi untuk menjaga untuk dari bond market pada saat nantinya, Mas Cikal. Oke, terkait dengan yang sering menjadi pembahasan di akhir tahun, yakni libur tahun baru dan juga ada beberapa hal lainnya, perubahan PPKM. Ya, ini apakah bisa menjadi sentimen positif untuk menggerakkan indeks?
Kemungkinan memang bisa menjadi salah satu faktor positif ya. Oke. Karena kalau kita lihat saat ini, pemerintah tentu ingin menjaga untuk dari euforia dari kebangkitan ekonomi. Meskipun memang bisa dikatakan belum secara signifikan tinggi, namun arah untuk dari perbaikan memang terlihat ya dari adanya PPKM level 2 sampai dengan PPKM level 1 pada saat ini. Yang dimana memang ini harus dijaga momentumnya dengan memang untuk dari ekonomi yang berjalan saat ini. Meskipun memang pemerintah tetap mewaspadai dari adanya risiko varian COVID-19 yang baru yaitu Omicron, Mas Cikal. Oke, kita bicara mengenai Windows dressing nih. Apakah momentumnya masih ada ini untuk bisa dimanfaatkan? Sebenarnya masih bisa ya. Oke. Kalau misalnya kita lihat untuk dari beberapa sektor yang bisa untuk masuk oleh para investor. Karena kalau kita lihat saat ini sebenarnya untuk dari beberapa data makro itu sudah berjalan baik, namun untuk dari sektor turunannya itu belum terreflek dari harga sahamnya yang berpotensi untuk dimanfaatkan oleh para investor nantinya, Mas Cika. Oke, pekan lalu ada yang menarik. Saham Bank Mini ini mengalami kenaikan. Nah, untuk pekan ini bagaimana, Mas Rudi? Oke, untuk dari Bank Mini saya rasa sudah lewat ya untuk dari masa untuk dari corporate action-nya atau ex-date dari beberapa right issue, sehingga saya rasa jika ada penguatan hari ini pun akan minim. Karena memang kalau kita lihat saat ini untuk dari beberapa investor strategis mereka sudah masuk di pekan-pekan sebelumnya yang kita lihat dari harga sahamnya yang terrefleks cukup tinggi. Sehingga kalau untuk saat ini apakah ada penguatan yang cukup signifikan kembali? Saya rasa untuk harga sahamnya saat ini sudah price in untuk dari bank-bank mini, Mas Cikal. Oke, secara umum untuk sektor perbankan bagaimana pergerakannya, Mas Rudi? Oke, untuk dari sektor perbankan adalah sektor yang paling duluan nantinya untuk dari adanya kebangkitan ekonomi. Saya rasa untuk dari tahun depan ya, jika memang untuk dari pertumbuhan GDP Indonesia sesuai dengan target, saya rasa perbankan akan menjadi sektor yang bisa dikatakan cukup menarik. Meskipun memang untuk saat ini untuk dari beberapa harga saham perbankan sudah bisa dikatakan price in. Namun dengan adanya pertumbuhan untuk dari kredit secara keseluruhan di atas 5%, ini bisa dimanfaatkan juga untuk melihat dari laporan keuangan di 2022 nantinya akan lebih baik untuk di sektor perbankan, Mas Cika. Oke, saran Anda dari sektor perbankan yang menarik untuk dicermati, Mas Rudi? Untuk dari sektor perbankan, saya masih melihat untuk dari BBCA yang bisa dikatakan pemain yang cukup besar untuk di sektor tersebut. Lalu juga ada BBRI yang cukup kuat untuk dari kredit mikronya, yang dimana memang itu menjadi dua saham yang bisa dikatakan secara potensi dari laporan keuangan cukup baik, dan juga dua saham yang bisa dikatakan bisa untuk menggerakkan IISG untuk di 2022 nantinya, Mas Cika. Oke, bicara tahun ini saham teknologi sebenarnya bisa dikatakan menjadi primadona begitu ya. Nah, jelang akhir tahun ini bagaimana untuk pergerakan saham teknologi? Untuk dari saham-saham teknologi, saya rasa akan lebih dulu cooling down ya. Karena kalau kita Oke. lihat saat ini untuk dari Nasdaq sendiri sebenarnya penguatannya juga sudah mulai terbatas. Sehingga memang ini akan juga terimplikasi untuk dari negara-negara emerging market seperti Indonesia. Jadi saya rasa untuk saat ini akan lebih cooling down, namun sambil menunggu untuk dari emiten-emiten teknologi yang baru mungkin nantinya yang IPO ataupun juga nanti yang sudah existing saat ini akan menampilkan sesuatu hal yang baru yang akan dinilai oleh market itu menjadi katalis yang positif nantinya, Mas Cikal. Oke, kita tadi sudah membahas mengenai di sektor perbankan, lalu saham-saham apa lagi yang perlu dicermati juga menjelang akhir tahun? Ya, saya rasa untuk dari beberapa emiten yang bisa dikatakan sebenarnya cukup baik, namun untuk saat ini belum menjadi perhatian publik adalah untuk dari Bluebird, BIRD, yang dimana dengan adanya PPKM yang mulai dilonggarkan, emiten tersebut, lalu juga ada LPKR untuk dari
penjualan dari perumahannya sendiri yang bisa dikatakan cukup baik, sehingga ini akan menjadi perhatian sebenarnya untuk dari Lippo Karawaci atau LPKR yang bisa dimanfaatkan oleh para investor nantinya, Mas Cikal. Oke, terima kasih Mas Rudi atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, demikian analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi.